Shalom, menjawab komentar di channel YouTube saya sehubungan dengan Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-22, dengan mereka berkata bahwa Yesus menolak orang Kristen dan Yesus tidak mengenal orang Kristen. Yesus akan menghukum orang Kristen di dalam neraka. Apakah benar demikian? Ini adalah tuduhan yang dimana tidak mereka pahami sebetulnya tentang seluruhnya isi teks Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Memang di situ firman Tuhan berkata, banyak orang menyembuhkan demi namaku, melakukan mukjizat demi namaku, tetapi Allah berterus terang, Tuhan akan menolak mereka. Enyalah mereka yang telah berbuat kejahatan. Konteks firman Tuhan ini bukan kepada orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam konteks firman Tuhan ini berbicara kepada nabi-nabi palsu. Siapakah nabi palsu? Alkitab menubuatkan mereka yang menolak tentang Yesus Kristus itu sendiri. Mereka yang menolak tentang Yesus yang menebus dosa manusia, yang berkuasa mengampuni setiap manusia yang berdosa, sesuai dengan Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-7. Mengapa Yesus berkata, Aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau sekalian yang membuat kejahatan. Karena pada dasarnya nabi-nabi palsu tidak akan pernah melakukan kehendak Bapa di sorga. Yohanes 10 ayat 30, kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ini berbicara keesaan Allah, kesatuan Allah. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak melakukan kehendakku, maka aku akan membuangnya, aku akan menghukumnya, karena mereka melakukan apa yang jahat. Nabi palsu yang tidak hidup di dalam kebenaran Allah, itulah yang ditolak oleh Yesus. Bukan orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus. Tetapi mereka yang menolak Yesus adalah Tuhan, justru itulah yang dihukum oleh Yesus sendiri. Mengapa? Karena Yesus adalah hakim yang adil, akan menghakimi orang-orang yang tidak hidup di dalam Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan yang ke-6, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang hidup di luar Kristus, di luar Yesus Kristus, tidak akan memperoleh bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi tuduhanmu yang mengatakan orang Kristen akan dihukum, akan ditolak oleh Yesus, justru merekalah yang tidak melakukan kehendak Yesus itu sendiri. Jadi di dalam konteks Injil Matius pasal yang ke-7 itu berbicara tentang nabi-nabi palsu atau pengajaran-pengajaran yang sesat. Yesus sudah ingatkan, penyesatan itu ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Jadi orang yang mau menyesatkan orang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang ditolak oleh Yesus Kristus. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namaku dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang ditolak oleh Yesus bukan orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Tidak. Tetapi orang-orang yang dimana menolak kehendak Yesus. Apa itu kehendak Yesus? Allah menghendaki ia menyelamatkan manusia. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari yang cemar, melainkan yang berdosa, supaya mereka memperoleh keselamatan. Jadi Tuhan mengingatkan kita melalui Injil Matius ini, hati-hatilah di dalam pengajaranmu. Hati-hatilah di dalam kamu memberitakan seakan-akan itu kebenaran sesuai dengan pemahamanmu, padahal tidak sesuai dengan firman Allah yang sesungguhnya, dan itu adalah pengajaran yang tidak berkenan kepada Allah, dan Yesus sendiri mengatakan ia akan tolak. Apa itu kehendak Tuhan? Apa itu kehendak Yesus? Kehendak Yesus yang ia lakukan adalah barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan firman-Ku. Itu Yohanes pasal 14 ayat 21. Sekali lagi, barang siapa mengasihi Yesus, ia akan melakukan firman-Ku. Firman-Ku tentunya adalah sesuatu yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Apa itu? Contohnya adalah mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kamu tidak bisa mengasihi manusia, apalagi kamu pasti tidak akan bisa mengasihi Allah. Bagaimana mungkin engkau mengasihi sesuatu yang tidak kelihatan saja, sementara yang kelihatan pun kamu tidak akan bisa kamu kasihi. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan, melakukan kehendak Bapa-Ku. Artinya hidup di dalam Kristus. Kristus itu hidup yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang yang mengenal Yesus. Jadi Yesus bukan menolak orang yang hidup di dalam Kristus. Orang yang percaya di dalam Kristus, bukan itu yang ditolak oleh Yesus. Tetapi mereka yang menolak kehendak Bapa. Mereka yang melakukan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka yang menolak tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Merekalah yang menolak penyelamatan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Itulah yang dihakimi oleh Allah. Itulah yang diusir, yang dibuang, yang tidak dikenal oleh Yesus itu sendiri. Jadi biarlah melalui tanggapan saya, melalui tuduhan Anda dengan berkata Yesus tidak mengenal pengikutnya, Yesus tidak mengenal orang Kristen, karena Anda hanya membaca sepenggal ayat firman Tuhan, lalu Anda menyimpulkan Yesus menolak orang Kristen itu sendiri. Tetapi padahal itu berbicara ajaran-ajaran sesat, yaitu nabi-nabi palsu yang tidak melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.